Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Mohon Bapak Ibu, kita izin share screen. Bapak Ibu bisa melihat? Siap. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini seperti tadi kami sampaikan bahwa kita akan berdiskusi dan mendalami konsep nilai dan peran guru penggerak. Tentunya di sini Bapak Ibu akan kita menguatkan kembali tentang tujuan daripada modul ini, modul 1.2 ini. Di dalam modul mungkin Bapak Ibu sudah membaca sendiri, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umumnya, CGP mampu membuat gambaran diri di masa depan. Luar biasa sekali ini tujuannya. CGP mampu membuat gambaran diri di masa depan terkait dengan nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Jadi ini yang diharapkan nanti setelah Bapak Ibu guru berdiskusi menyelesaikan modul ini. Kemudian secara khusus modul ini bertujuan untuk agar CGP dapat membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman dan aksi yang bisa dilakukan untuk menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, jadi ini tujuan khusus daripada modul 1.2 ini. Nah, nanti untuk mengimplementasikan, memperoleh atau mewujudkan tujuan ini, nanti Bapak Ibu salah satu upayanya nanti kan berdiskusi di room. Ada diskusi kelompok besar nanti, kemudian selepas itu nanti Bapak Ibu akan berdiskusi di kelompok kecil, satu kelompok ada 5 orang karena kita jumlahnya 10 orang. Kemudian untuk memandu Bapak Ibu dalam rangka mewujudkan tujuan khusus ini, di dalam LMS itu sudah dibuat ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan kunci. Di sini hanya ada 2 pertanyaan kunci yang harus nanti Bapak Ibu diskusikan dan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain dalam rangka untuk mendukung terwujudnya tujuan kunci tersebut atau tujuan pemantik. Yang pertama, tujuan pemantik yang pertama, berdasarkan pengalaman Anda, perilaku apa yang pernah Anda lakukan terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Kalau di dalam modul sudah dijelaskan di sana ada nilai dan peran guru penggerak. Nah, sekarang terhadap nilai dan peran tersebut, apa perilaku yang pernah Anda lakukan? Nanti silakan didiskusikan. Itu pertanyaan pemantik yang pertama. Bapak Ibu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan kecil lagi. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, sebagai pemandu Bapak Ibu nanti berdiskusi, strategi apa yang bisa Anda lakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak? Apa strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak itu? Nah, ini Bapak Ibu, jadi 2 pertanyaan pemantik ini. Inilah Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu diskusi di kelompok kecil. Nah, untuk lebih jelasnya, maka pada kesempatan ini saya sudah membagi kelompok menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok A, kelompok B. Kelompok A nanti nomor urut 1 sampai nomor urut 5 itu menjadi anggota kelompok A. Kelompok B nomor urut 6 sampai nomor urut 10. Silakan nanti bergabung di breakout room-nya. Nanti Bapak Ibu berdiskusi di sana. Nah, untuk tertibnya diskusi, baik diskusi kelompok kecil maupun di main room-nya, Bapak Ibu perlu kita sepakati ketentuan-ketentuan yang harus kita tegakkan, yang harus kita hormati, yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Jadi kita sepakati dulu hal-hal penting yang perlu kita
sebagai rambu-rambu kita dalam rangka untuk melaksanakan diskusi, baik di diskusi di kelompok kecil maupun di kelompok besar. Nah, ini contoh Bapak Ibu, silakan kita sepakati. Itu contoh sudah ada di saya. Kalau memang disetujui silakan. Kalau tidak, oke. Nah, kita sepakat bahwa inilah hasil kesepakatan kita, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan melindungi kita dalam rangka pelaksanaan tugas diskusi nanti. Kita sepakat ya? Oke. Nah, dalam diskusi nanti Bapak Ibu ya, ini tahapan-tahapan diskusinya. Silakan betul-betul diperhatikan sebelum Bapak Ibu di breakout room. Nanti dan sana berdiskusi kelompok kecil ada 5 orang. Setiap anggota kelompok diharapkan bisa mengemukakan pendapat terkait dengan pertanyaan pemantik itu. Kemudian nanti hasil diskusi di grup kecil, Bapak Ibu buatlah kesimpulan dalam bentuk boleh PowerPoint atau poster. Nanti sepakati apa bentuk PowerPoint atau bentuk lain atau poster, dan nanti hasilnya setelah diberi umpan balik dan kami beri umpan balik nanti setelah di main room-nya, Bapak Ibu akan mengupload, mengunggah di LMS Bapak Ibu. Kemudian karya yang Bapak Ibu upload tersebut kami akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Kemudian nanti kegiatan-kegiatan lain Bapak Ibu di LMS akan kami beri umpan balik, dan mohon Bapak Ibu nanti tetap sering-sering setiap saat membuka LMS-nya supaya lihat kemajuan-kemajuan yang ada di sana. Baik Bapak Ibu, kita dalam bentuk menyingkat waktu, kita sekarang mulai masuk ke kelompok kecil, kita breakout room. Bapak Ibu nanti kelompok A masuk ke join yang nanti sudah kami share di room chat-nya. Bapak Ibu silakan. Waktunya kami beri 15 menit. Kalau sebelum ke sana mungkin ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada? Nah, silakan Bapak Ibu. Waktunya 15 menit. Kami ingatkan, waktu diskusi Bapak Ibu tinggal 5 menit. Ya, waktunya sudah berakhir, silakan kembali ke room besar. Nah, Bapak Ibu sudah, alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah selesai, dan sudah silakan Bapak Ibu nanti menyiapkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kepentingan ini kami beri waktu kepada kelompok A, silakan. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kelompok A. Nanti kami beri penguatan setelah akhir diskusi dua kelompok ini. Silakan kelompok B mempresentasikan, kelompok lain silakan menanggapi. Nah, cukup, luar biasa sekali. Coba beri aplaus kepada kelompok B. Kita tepuk tangan, atau Bapak Ibu silakan ada beri tanda jempol di room-nya. Silakan ada di situ Bapak Ibu ya, sudah disiapkan. Oke, pada kesempatan ini kelompok A, kelompok B sudah mempresentasikan hasilnya, luar biasa sekali. Jadi kita sudah memperoleh dan jawaban untuk pertanyaan pemandu, dan nanti kami pada kesempatan ini sedikit memberikan penguatan terkait dengan hal penting yang mengarah kepada pertanyaan pemantik yang sudah ada di LMS Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai seorang guru, terutama guru penggerak, tentunya memiliki komponen-komponen nilai, potensi-potensi yang ia miliki. Di situ ada bersifat inovatif, kemudian kolaboratif, kemudian reflektif, mandiri, berpihak kepada murid. Nah, 5 nilai inilah yang mungkin Bapak Ibu akan menjadi motivasi Bapak Ibu untuk lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas, untuk melaksanakan peran sebagai guru penggerak dalam rangka mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam rangka mendampingi anak-anak, memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan potensi
menggali potensi yang mereka miliki, sehingga mereka akan menjadi manusia seutuhnya. Tentunya pada akhirnya kita ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagaimana digadang-gadangkan oleh pemerintah saat ini. Mungkin hanya itu yang perlu penguatan dari kami. Selanjutnya kami ingatkan kembali Bapak Ibu tentang hasil diskusi ini. Silakan nanti di-upload di LMS-nya masing-masing. Kemudian tidak bosan-bosan membuka LMS. Silakan nanti di sana berdiskusi secara virtual dengan teman-teman lain, sehingga kami nanti bisa memberikan umpan balik terhadap apa yang Bapak Ibu diskusikan di LMS. Kemudian terkait dengan batas waktu, limit waktu pengumpulan tugas, silakan diperhatikan betul sehingga Bapak Ibu tetap tidak merasa dirugikan. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, tidak ada. Semuanya sudah jelas. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu keluar dari Salam Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.